Saat ini saya bersama dengan seseorang yang apapun situasi politiknya, bagaimanapun kondisi pemerintahannya, nama beliau selalu relevan, Bang Fahri Hamzah. Apa kabar, Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana nih kesibukan politisi di masa pandemi? Ngapain aja di rumah? Terkunci. Bang Fahri Hamzah, kita pengen ngobrol-ngobrol soal em, bagaimana politik seharusnya berjalan di situasi yang rumit sekali. Sebenarnya Ya, negara ini bukan sekali dua kali kena krisis. Krisisnya berkali-kali, tapi kalau bentuknya pandemi seperti ini, mungkin baru sekarang. Kemarin kita pernah, kalau kita ngomongin krisis ya, kita pernah ya, tsunami Aceh, negara kita pernah kena krisis, terorisme juga pernah. ya. Ya, tapi sekarang ini beda. Topik besarnya tuh sebenarnya gini, Bang. Sebetulnya posisi oposisi harusnya gimana nih bermainnya dalam kondisi seperti ini? Karena oposisi kan secara peran itu kan harusnya jadi sistem kontrol untuk pemerintah, untuk ngawasin. Penting tuh. Pemerintah Ya. punya oposisi bahaya juga. Oposisi terlalu lemah sebenarnya bahaya juga, jadi nggak ada yang ngontrol. Terlepas dari publik percaya atau enggak, tingginya kepercayaan publik sama presidennya dan pemerintahnya. Tapi kan kalau nggak ada fungsi kontrol kan sayang juga. Di sisi lain saya ngerasa oposisinya nih kok nggak terlalu kedengeran, apa mereka ngoceh nggak kedengeran, atau emang mereka nggak ngoceh. Karena um, orang pada nungguin nih, ini pemerintah diapain. Sebenarnya mungkin kita tarik mundur dulu deh ya. Kalau Ya. dari Bang Fahri sendiri, oposisi ini perannya dalam politik itu seperti apa? Apakah mereka krusial? Ini karena banyak yang nonton mungkin juga masih awam dalam politik nih, Bang. Ya. Ya. Kalau saya coba mengajak Panji meninjau agak jauh ke belakang sedikit. Jadi ini kayak perspektif historis gitu bagi bangsa Indonesia khususnya, dan juga bagi umat manusia pada umumnya. Karena em, sebenarnya manusia itu apa namanya punya default mode lah, semacam kesadaran dasar begitu. Mimpinya itu apa namanya kebebasan, tapi manusia gampang menerima keadaan terkunci. Begitu. Makanya tadi saya ditanya, yang saya pertama ini terkunci, politisi terkunci, Pak Jokowi terkunci, DPR ini terkunci sebenarnya. Nah, memang kalau kita bicara bangsa Indonesia, kita ini umur kita hidup dalam keadaan tidak bebas itu jauh lebih banyak daripada hidup di zaman bebas. Itu sebabnya apa namanya kesadaran dan pengertian kita tentang kebebasan itu apa namanya baru sebenarnya, dan ini agak fragile ya, gampang kita korbankan gitu. Umat manusia sekarang juga sedang ditawarkan oleh dua alternatif pikiran. Lu mau tiru Xi Jinping atau mau tiru Donald Trump? Lu mau tiru negara bebas yang korbannya banyak begitu, kayak Amerika, Eropa, Italia, dan lain-lain itu, atau lu mau ke Vietnam yang kosong, atau apa namanya China yang setelah Wuhan lalu kemudian sepi, atau malah kayak Korea Utara itu yang tiba-tiba kedengeran Kim Jong Un-nya yang Sakit. bukan corona tapi habis operasi katanya lumpuh. Gitu. Iya. Jadi ini ada dua tawaran begitu. Tapi kita sebagai bangsa itu ada dalam perspektif historis itu memang agak dekat dengan ide-ide totaliter begitu. Nah, kemudian yang kekinian itu yang saya bilang tadi, ada realitas baru nih yang bikin kita bingung. Ya kan, mau ikut yang mana ya, yang lebih enak yang mana ya gitu. Nah, kira-kira sekarang ini mungkin pertanyaan Anda tentang oposisi itu juga datang dari problem itu. Sebenarnya kita ini sudah memilih apa tidak sih gitu. Nah, saya seperti Panji juga karena kita seumur. Waduh.
Ya, tapi waktu demonya saya nggak tahu, kita terpisah di mana gitu, demonya Aduh kita nggak Bang, tahu. kita jauh Bang, gitu jauh. Saya mah angkatan anak zaman sekarang saya mah. Jangan sok muda lah. Pokoknya intinya pada zaman waktu zaman reformasi saya anak baru lah hitungannya. Bang Fahri kan udah Ya. memimpin pergerakan. Oke. Terus. Nah, jadi kalau kita ini generasi reformasi ini, ya mesti ngomong bahwa kita sudah milih. Pilihannya namanya demokrasi. Itu nggak boleh ditawar lagi. Jangan kembali ke belakang. Itu udah dipilih. Nah, sekarang kita menjelaskan apa sih perbedaan metode demokrasi di dalam melihat persoalan dengan metode totaliter gitu. Itu aja sebenarnya yang paling penting dicerna. Sebab meskipun di negara-negara demokrasi, cara berpikir demokratis juga tidak otomatis menjadi bagian dari cara berpikir mereka. Seperti kritik orang kepada Donald Trump itu karena dia pedagang, terbiasa memiliki bisnisnya sendiri, dia tidak terbiasa bernegosiasi dengan orang, nggak pernah ada rapat dengan orang, tiba-tiba dia ngambil keputusan sendiri, padahal ada mekanisme demokratis. Yang terakhir kan dia dikritik karena mau ngambil kewenangan Kongres, karena dia mau perintah-perintah state, padahal dalam sistem federasi Amerika, state itu kuat sekali gitu. Nah, jadi belum tentu sistemnya yang demokratis itu pemimpinnya otomatis demokratis, tapi paling tidak dia dipaksa untuk tidak main-main gitu. Karena pagernya banyak gitu. Nah, sekali lagi kita udah milih gitu. Karena kita sudah milih demokrasi, kita milih sistem yang paling ribut. Sistem yang percaya kepada konflik, sistem yang percaya bahwa oposisi itu penting. Saya sering mengatakan dalam sistem parlementer, itu oposisi, karena ada sistem oposisi dalam parlementer, partai oposisi dibiayai oleh negara lebih banyak. Kenapa? Karena kehadiran oposisi yang kuat itu akan membantu the ruling majority gitu loh. Nah, dalam sistem presidensialisme seperti kita itu tidak ada istilah oposisi, tapi memang desain sistemnya mengatakan parlemen itu harus independen. Dan dialah yang membangun oposisi terhadap eksekutif. Nah, kalau di dalam sistem parlementer, rakyat itu cuma milih anggota parlemen. Nanti parlemen yang membentuk eksekutif. Itu sebabnya kalau ruling majority terbentuk, the majority terbentuk, maka yang oposisi, yang minority itu dibayarin lebih banyak oleh negara, oleh sistem, supaya kemampuan dia untuk meng-attack majority itu lebih baik. Ini nanti kebaikannya bagi rakyat. Kalau dalam sistem presidensialisme, rakyat dari awal milihnya dua. Dia milih presiden juga sebagai chief of the executive, tapi pada saat yang sama, dia juga milih kongres, dia milih anggota parlemen juga. Makanya selain namanya presidensialisme, sistem kita ini disebut juga kongresionalisme, karena kongresnya juga dipilih rakyat, gitu loh. Jadi memang otomatis anggota DPR itu oposisi, apapun partainya, maupun satu partai dengan presiden, dia adalah oposisi. Nah, itu yang selama ini, Panji, saya tuh disalahpahamin orang. Lu kan udah dapat menteri, lu diem aja. Kan partai lu udah masuk pemerintah. Itu tidak ada dalam sistem kita tuh nggak dikenal itu. Karena ini namanya parlementer, kongresionalisme atau presidensialisme gitu. Ya. Jadi kehadiran oposisi itu pertama-tama itu dalam demokrasi penting sekali. Tapi saya suka bertanya, Panji, apakah bagi kehidupan oposisi itu penting? Maka saya mendapat jawaban dari buku-buku yang saya baca begitu ya. Tuhan kan menciptakan iblis. Iblis itu kan pada dasarnya dia oposisi kan. Bayangkan dia itu menentang Tuhan ya kan. Sampai kemudian dikeluarkan dari surga dan dia kemudian berjanji untuk menggoda manusia dan itu dibiarin sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau dalam sistem universe ini, dalam kehidupan ini Tuhan mengizinkan ada iblis, itulah sebab-sebab idealnya. Sebab kalau tidak ada iblis itu nanti orang tuh jadi malaikat semua. Kalau orang jadi malaikat semua ya tidak ada kehidupan. Nggak ada orang bikin rumah, nggak ada orang hamil, nggak ada orang bikin pabrik dan sebagainya gitu loh. Nah, inilah hidup yang menurut saya ideal gitu loh, karena beginilah Tuhan menciptakan kita gitu. Itu kira-kira pengantarnya, Panji. Ya, menarik tadi ketika kita bilang kalau kita udah memilih untuk menjalankan sistem demokrasi, kita memilih untuk
mengambil jalan yang bising. Karena demokrasi membutuhkan semua orang untuk bisa berpendapat dan dibela haknya untuk berpendapat, kendati pun pendapatnya berseberangan. Cuman yang sering terjadi belakangan ini, kadang-kadang kita ngelihat suara yang nggak suka sama kita, ntar kita blok di sosmed, atau kita kita bully bareng-bareng di sosmed, itu kan sering terjadi. Juga termasuk dalam dalam situasi politik, kalau misalnya dia ngedukung Jokowi, kalau ngeliat ada orang yang ngekritik Jokowi, langsung dibully masyarakat, seakan-akan, oh ini udah pasti, misalnya dalam hal ini adalah dikotomisnya adalah, oh pasti pemilih Prabowo, padahal kan orang yang kritik Jokowi kan nggak serta-merta segampang itu ngelihatnya. Bahkan saya ambil contoh, ini sebenarnya untuk yang lagi nonton nih, video ini terjadi gara-gara Bang Fahri tiba-tiba WhatsApp gue kasih lihat video gue ngobrol sama Adriano Colby di podcastnya Adriano Colby. Iya, tapi ya gitu, gue tuh selalu ngerasa Pak Jokowi ini kayak kalau misalkan kementerian atau pemerintah tuh punya grup WhatsApp, Jokowi tuh kerjanya ngeliatin doang, nggak pernah ikut nimbrung deh. Padahal dia adminnya ya. Iya. Dia bingung nih, gue mau ngomong apa ya. Dia mau ngomong tapi dia nunggu Luhut dulu. Luhut is typing nih, gue nunggu Luhut ngomong apa dulu deh. Klipnya itu tentang pendapat gue soal Pak Jokowi, itu ramai juga sih. Terus Bang Fahri terbuka obrolannya dan akhirnya jadi seperti sekarang ini. Nah, kalau kita balik lagi dalam kondisi sekarang, pemerintah kan dalam masa pandemi corona ini lagi mengusahakan sesuatu, Bang. Walaupun dinilai sama banyak orang lamban, udah sempat bilang mau ngeluarin paket nih 400 triliun yang oleh ekonom itu udah banyak diprediksi ini kayaknya kurang nih, ini kayaknya cuma untuk sampai kuartal ketiga habis deh. Tapi terus udah gitu turunan dari 400 triliun paket itu nggak tahu mau dikemanain, nggak tahu seperti apa. Sementara banyak sekali, kalau Bang Fahri merhatiin juga ya di sosmed dan di YouTube, banyak sekali pemilik usaha tuh yang kebingungan. Bukan cuma nungguin ini duit, gue tuh dapat nggak sih duitnya, tapi lebih kepada itu duitnya untuk apaan aja sih. Jadi ada kebingungan yang tinggi gitu. Nah di sisi lain, tadi kan kita sempat ngomong ya, harusnya kan parlemen sebagai oposisi nih perannya nih. Tapi peran itu kayaknya nggak kelihatan, atau saya yang salah, Bang? Atau gimana? Baiknya gimana nih parlemen dalam posisinya seperti ini? Iya, memang ini ada problem di kita, tapi ini tadi yang di awal Panji sebut dulu, ini problem kultural gitu. Memang menciptakan masyarakat dewasa itu kan bertahap ya. Ya jangankan kita yang baru saja berdemokrasi 20-an tahun yang lalu ya. Negara demokrasi yang tua kayak Amerika, kayak Prancis pun, masyarakat Eropa sekarang ini ada kecenderungan untuk kembali ke kultur-kultur yang non demokratis gitu. Misalnya lahirnya pemimpin-pemimpin kanan di Eropa dan juga di Amerika itu adalah tren bahwa masyarakat tidak suka dengan orang lain, xenofobia makin kuat gitu. Orang nggak suka dengan alternatif dan sebagainya. Tapi itu sekali lagi proses panjang. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kita udah mulai, konstitusinya udah kita ubah, institusi negaranya sekarang dipaksa untuk mengikuti pola konstitusi. Ya memang tinggal kita ketemu jodoh. Kalau ada leadership yang cope dengan kultur demokrasi, ya penciptaan budaya demokrasi itu akan semakin baik, akan semakin cepat gitu. Sehingga orang yang irasional berpikirnya, emosional berpikirnya, itu akan makin lama makin berkurang gitu. Tapi itu tahapan kita lah, tahapan berikutnya gitu. Nah terkait pemerintah ini, saya terus terang Panji, ini kan saya agak banyak diem nih sebelumnya, karena ini kan partai kita lagi daftar, kan kita pengen selesai dulu nih Panji. Nanti repot gua. Sebenarnya I have many things to say nih sebenarnya Panji. Banyak sekali gue pengen ngomongin. Tapi beginilah, untuk memberikan perspektif. Saya kira ya salah satu kelemahan dari pemerintahan ini adalah mereka tidak memahami struktur baru negara pasca demokrasi itu. Jadi akhirnya mereka itu konsepsi solusinya itu imajinatif, bukan struktural gitu.
Misalnya itu, mereka nggak tahu itu sudah ada otonomi tingkat 3, ya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa gitu. Tiba-tiba menterinya merekrut pengangguran, kartu prakerja, katanya 5 juta pendaftar, itu dia mau pakai email. Gitu. Orang tuh email, saya mendaftar, nanti mau dikasih 1.600.000, yang 1 juta dipakai nonton video, yang 600 dipakai untuk cash lah, kira-kira gitu. Loh, ini kan gila sebenarnya. Kalau ya ini, kata gila ini jarang keluar, Panji, tapi ini agak saya halusin ngomong gilanya gitu. Dulu kan gue bilang sinting, ini ya sekarang kita bilang gila lah. Lagi puasa nih, Panji. Terus. Jadi struktur negara itu sudah terbentuk. Kita ini dari atas punya 1 pemerintah pusat, 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintahan kabupaten kota, ada 7.094 jumlah kecamatan, ada 8.490 jumlah kelurahan, dan ada 74.957 desa di seluruh Indonesia. Jadi the structure already there, gitu loh. Jadi tinggal dipakai aja. Nggak perlu memakai sistem identifikasi baru. Kepala desa dan ketua RW, ketua RT di bawah itu tahu siapa yang lagi bersin, siapa yang lagi batuk, siapa yang lagi panas, siapa yang lagi nggak makan, siapa yang lagi lapar, tuh dia tahu di bawah. Struktur ini aja difungsikan, nggak usah bikin kerepotan baru. Makanya di awal saya pernah sindir kan, Pak Jokowi sebaiknya itu dana desa aja ditambah. 74.000 lebih desa itu adalah institusi independen, karena bahkan mereka itu umur pemilihan kepala desa itu lebih tua dari umur pemilihan kepala daerah dan pilpres. Mereka itu jauh lebih mapan desa-desa di seluruh Indonesia itu. Jadi kalau kita tambah duitnya 2 kali lipat, ya sekitar 70 triliun untuk 1 miliar setiap desa, itu mereka akan melakukan semuanya. Mereka akan secure makanan, mereka akan mengidentifikasi kesehatan, mereka akan memperbaiki puskesmas, dan lain-lain. Mantri-mantri di desa itu akan di-equip dengan sesuatu yang menjadi daya tahan kesehatan dan juga ketahanan pangan masyarakat. Nah, ini yang saya lihat, ini kayak gelagapan gitu loh. Jadi antara pemerintah pusat, mohon maaf ya, kayak Menteri Kesehatannya ini kan sebenarnya ini kan ya bukan policy maker, ini kawan ini sebenarnya, ini tukang suntik sebenarnya kalau saya lihat ya. Ya dengan segala maaf ya. Yeah. Policy kesehatan itu soal lain, dia harus ngerti structure. Bahkan kalau saya, dia harus ngerti tata negara, dia harus ngerti struktur baru pemerintahan yang terbentuk pasca reformasi, dia harus ngerti desa, dia harus ngerti kecamatan, dia harus ngerti hak-hak dan kewenangan independen dari kepala daerah. Memang kita ini bukan negara federasi kayak kalau kita nonton CNN atau TV di Amerika, saban hari itu gubernurnya itu yang merupakan pejabat independen, karena di sana kan state membuat pemerintah pusat. Kalau kita ini kan undang-undang dasarnya mengatakan pemerintah pusat menciptakan pemerintah daerah. Di Amerika itu pemerintah daerah menciptakan pemerintah pusat. Maka mereka berantem tiap hari. Yang namanya Andrew Cuomo dengan Donald Trump itu tiap hari berantem di TV. Nah kita ini enggak, tapi ada otonomi daerah. Kita harus ngerti dan difungsikanlah orang-orang ini. Ini enggak, menterinya bikin kreativitas baru. Ngimpor barang baru, pengadaan baru, distribusi. Jangankan dengan gubernur yang jauh, karena mungkin diem aja mereka. Dengan gubernur DKI aja berantem. Nggak sinkron begitu. Nah, ini menurut saya ada problem pemahaman. Nah, sekarang kalau ditanya, ini soal oposisi tadi kita ngomong kan, parlemen gimana? Itu memang ada salah setting, Om Panji ya. Salah settingnya itu tadi pengertian tentang kongresionalisme itu. Jadi semua partai politik yang ada sekarang itu tidak paham bahwa DPR itu adalah lembaga independen dan oposisi independen yang permanen terhadap eksekutif. Ini nggak terjadi di Indonesia sebab kekuatan DPR itu ada di ketua umum partai. Di semua negara demokrasi, ketua umum partai tidak boleh dia mengontrol anggotanya, ya kan, dan menyesuaikan kemauan anggota DPR dengan kemauan dia atau kemauan partainya bahkan, karena seperti teori yang saya menangkan dalam pengadilan itu, Panji, dan itu menjadi jurisprudensi, ketika seorang anggota DPR itu dipilih rakyat,
maka suara rakyatlah yang mengisi hidupnya. Partai politik hanya mengantarkan dia dalam pencalonan, tapi dia sudah dipilih oleh rakyat, artinya di situ ada suara rakyat. Dia nggak boleh menoleh ke partai, tapi dia menoleh ke rakyat. Nah, sayangnya sekarang ini, tradisi partai politik kita semua ini menoleh ke ketua umum, bukan ke partai malah. Nah, itulah yang menyebabkan parlemennya agak mandul ini. Jadi kurang suara-suara alternatifnya di sana sekarang. Ya, padahal kan yang seperti suara alternatif seperti yang Bang Fahri katakan, itu justru krusialnya dibutuhkan sama pemerintah. Pemerintah kan harusnya membutuhkan semua opini, semua jenis pendapat, semua solusi, untuk kemudian bisa menemukan solusi yang terbaik. Saya pahami, mungkin yang menonton, anak-anak muda, banyak yang merasa debat itu contoh nggak suka atau gambaran ketidaksukaan, padahal nggak serta-merta seperti itu. Kadang-kadang dari debat itu keluar solusi terbaik, bahkan kita tidak bisa menghindari perdebatan seperti itu. Nah, tadi kan dikatakan bahwa DPR-nya jadi dalam tanda kutip tidak menjalankan fungsinya karena dia harus selalu nengok ke pimpinan partainya. Lalu dari mana kita berharap ada opini berseberangan yang bisa dilempar kepada pemerintah? Dari mana kita berharap ada solusi-solusi alternatif yang kita bisa lempar kepada pemerintah kalau DPR-nya nggak bekerja sesuai dengan harapan? Sebenarnya saya ini kan saya di akhir di akhir saya di DPR itu kan saya meluncing buku putih itu tentang daulat rakyat, kronik daulat rakyat versus daulat partai politik gitu. Ya, saya ingin menjadikan jurisprudensi pengadilan ini untuk memerdekakan anggota dewan. Bahwa, hei anggota dewan, kamu tuh bukan anggota partai, kamu tuh adalah wakil rakyat pada dasarnya. Itu yang lebih besar gitu. Sehingga muncullah keberanian pada mereka untuk berkata dan mengambil tindakan, menyuarakan apa yang mereka temukan di lapangan. Itu satu-satunya cara. Tetapi memang tren bahwa berkuasanya ketua partai ini nggak bisa dilerai oleh anggota dewan, termasuk oleh anggota dewan sendiri. Makanya mereka ketika membuat revisi undang-undang partai politik, termasuk revisi undang-undang MD3, masih saja itu memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada ketua partai. Nah, undang-undang MD3 terakhir itu yang saya termasuk bisa dibilang mastermind-nya itu, itulah yang menyebabkan sebenarnya anggota dewan itu harusnya independen. Bahkan di masa yang akan datang itu, kita harus mengusahakan sebuah regulasi yang apabila anggota dewan dengan partainya itu berseteru begitu, maka dia boleh diberhentikan oleh partainya, tapi dia bisa masuk menjadi kubu independen. Kenapa? Karena di dalam dirinya itu sudah terisi suara rakyat. Nggak bisa. Ini suci sifatnya gitu loh. Vox Populi, Vox Dei itu suci harusnya gitu loh. Kalau orang itu sudah terpilih dan dia bekerja, menyuarakan suara rakyat, dia nggak boleh diganggu. Karena betul-betul dia menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Kecuali kalau dia ketangkap maling atau kriminal terus dipecat, ya itu soal lain ya. Tapi ini bukan karena orang bersikap, berpendapat gitu. Nah, itu saya kira masa depan dari modernisasi partai politik yang kita kehendaki gitu. Nah, kalau yang ada sekarang ya kita terus terang, saya terus saja mendorong teman-teman saya supaya berani ngomong. So kalau tidak ini meletus ini gitu loh, karena nggak ada yang ngawasin gitu. Di daerah, di lapangan itu mulai terjadi ketidakpuasan akibat miskoordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah gitu. Ya itulah yang kira-kira jelek ya. Kalau pemikiran ideal tentang demokrasi itu tidak mendapatkan tempat strategik. Misalnya gini, Panji, kita geser ke Pak Jokowi sedikit ya. Ya. Pak Jokowi itu kan, ya lu kan juga rada-rada kan senang juga sama dia kan sebenarnya gitu ya. Iya. Sebenarnya memang karena orang ini ada kelihatan polosnya kan, Panji, kita kalau ngelihat gitu ya. Ya. Ya misalnya itu mudik dengan pulang kampung gitu, beda. Itu sebenarnya kalau orang tuh mau terima gitu, itu ekspresi kejujuran. Polos gitu loh. Ya apa adanya, dia kan pikir aja kan mudik dia sekali setahun kan gitu. Kalau pulang kampung tuh bisa tiap bulan, tiap hari gitu kan, kira-kira begitu kan pikirannya itu. Ya. Orang boleh ketawa, tapi kalau kita nangkap, jangan-jangan memang ini, ya dia memang begitu.
polos-polos aja gitu loh, Panji, gitu loh. Nah, tapi orang polos itu kan value yang bagus sebenarnya dalam demokrasi itu. Terbuka, polos, sederhana, jujur, itu kan kultur yang baik. Tapi ini gampang ditipu orang. Kalau ini disergap sama bandit-bandit ya rusak. Nah, itu yang kita agak khawatirkan kalau Bapak kita ini, orang-orang di sekitarnya itu tidak memberikan first class advice gitu loh. Jadi nasihat kelas 1 gitu loh tentang bagaimana ngelola demokrasi dan kita menjaga iklim tradisi berdemokrasi di negara kita. Sehingga lahirlah Perpu itu yang ngaco itu, ya kan. Ya, ini baru sekarang saya ngomong ngaco nih, kemarin-kemarin saya diam nih Panji. Tapi ini lu bulan puasa mancing-mancing gua jadi ini batal juga. Ya kan, omnibus law itu kan ngaco kayak begitu itu kan. Ya saya tadinya nggak mau ngomong, tapi memang ngaco itu. Gimana coba? Ada undang-undang, ada Perpu mau mentorpedo sekian banyak undang-undang, bahkan mentorpedo konstitusi. Mau mengambil, merampas hak anggota dewan di dalam budgeting. Nggak bisa, biar darurat kayak apapun hak budgetingnya di dewan, tapi dewannya disuruh rapat lebih cepat. Itu polanya, bukan kemudian diambil sendiri oleh presiden. Nggak bisa, konstitusinya udah nggak ngomong begitu. Hak budgeting itu adanya di DPR. Cuman ini nggak tahu ini siapa yang datang, itu saya mungkin si Pajrol atau siapa gitu ya. Pak, ambil alih aja ini semua, Pak. Ngawur itu. Nggak bisa, negara itu harus diselenggarakan. Nggak bisa mentang-mentang kita bilang corona semua mau diambil. Nggak bisa. Corona negara harus ada. Dalam situasi darurat itu di Eropa dulu, orang membentuk kabinet perang, misalnya mereka melawan Hitler. Perdana Menteri Inggris itu yang terkenal itu Churchill, dia bentuk kabinet perang. Ya kita bilang aja, rombak ini kabinet Pak Jokowi, bentuk aja kabinet corona. Nggak ada masalah itu. Tapi kabinet corona itu dalam pengertian bahwa sistem tetap harus jalan, tetap harus dihargai. Jangan main torpedo kiri kanan, rusak ini negara nanti kita perang nanti kalau nggak ada aturan lagi. Gitu Pak Panji gitu. Iya, dan memang sebenarnya bukan cuman oleh orang yang tidak milih beliau waktu itu, yang milih pun udah mulai rada khawatir sama Pak Jokowi kelihatannya kalau dilihat dari sentimen yang ada di sosial media setidaknya. Jadi ada kekhawatiran ini kualitas dari kabinetnya jadi terekspos ketika dicemplungin ke sebuah krisis. Orang-orang nggak ngerti bagaimana harusnya tata negara, nggak ngerti sistem, nggak ngerti kondisi politik, nggak ngerti konstitusi, karena banyak orang-orang yang datang dari luar, yang bukan dari kolam politik, terus dicemplungin kayak gini pada gelagapan. Di satu sisi publik ngerasa ini Pak Jokowi ini nggak koordinasi, nggak dikasih tahu informasi. Makanya kan keluar bercandaan saya, ada dalam satu grup WhatsApp tapi kerjanya ngeliatin. Yang mana itu sadis itu Pak. Bukan sadis, Bang. Ini cuman ya orang polos berpendapat aja. Tapi kan warga kan jadi ngeliatnya nih, ini apaan sih nih, kok kabinet kok kayaknya kok berantakan banget gitu. Nah makanya kelihatannya publik juga punya rasa memiliki sama negeri. Kritis mulai publik sih. Yang disarankan Bang Fahri itu udah mulai kelihatan kritik, karena kalau nggak ada yang ngekritik, nggak ada yang ngegawangin, nggak ada yang ngasih opini berseberang, nggak ngasih opini alternatif, yang rugi nanti rakyat juga nih, orang-orang yang nungguin kejelasan tindak-tindak pemerintah dalam pandemi ini. Ya moga-moga sih, moga-moga. Ya kan saya gini Panji ya, kalau orang tanya saya ya, kan gini, Pak Jokowi itu kan sudah nggak akan nyalon lagi, ya kan? Dia kan sudah nggak akan maju di 2024, terus ya apapun yang terjadi, dia udah terpilih, udah dilantik di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, gitu kan, sudah disumpah, gitu. Ya sebenarnya buat ya dalam dua pendekatan masyarakat secara umum, ya harusnya kita nggak bisa melihat lagi Pak Jokowi sebagai orang yang akan ambisius, pengen mempertahankan kekuasaan, kan udah nggak bisa lagi dia kan. Juga nggak mungkin lah dia mau mewariskan ke siapa juga kagak bakalan lah gitu.
Nah, itu dalam perspektif rakyat begitu. Tapi dalam perspektif dia juga harusnya ya dia nggak ada kepentingan lagi lah untuk punya Mengakomodir. ya macam-macam lah yang membuat dia tuh nggak bisa ngambil keputusan yang benar gitu loh. Nah, disitulah saya lihat terus terang dia terkunci tadi dalam pengertian bahwa kok ada ya orang tuh ya tega gitu ngasih masukan ke beliau tuh salah gitu. Karena gini Panji, orang tuh kalau udah terpilih jadi presiden tuh ya kita terima aja. Mau apapun yang terpilih, ya jangankan kita, Prabowo aja udah nerima dia kan, bahkan daftar jadi anak buah dan diterima lagi kan. Ya udahlah, Prabowo aja udah terima gitu loh. Ya harusnya orang kayak gini tuh mbok ya dikasih nasihat yang baik gitu loh, yang bagus gitu loh, yang kira-kira akan membuat ya apa adanya jadi bener gitu keadaan gitu. Kalau ini terus terang Pak Jokowi ya dengan segala maaf apapun dia terpilih dan memang dia banyak keterbatasan karena lompatan. Kan kita tahu manusia itu belajarnya apa, baca buku apa, pengenalan dia terhadap sistem itu seberapa jauh kan kita tahu. Dan kita harus tahu bahwa kalau ada kelemahan di beliau ya kita terima sebagai kelemahan. Tapi kelemahan inilah kemudian karena dia udah jadi presiden dan kita nggak punya alternatif. Kita nggak mungkin mau memobilisir militer untuk melakukan kudeta, itu sesat itu ya kan. Kita nggak mau ada social unrest lalu kemudian meminta presiden jatuh di tengah jalan, itu juga udah nggak bagus, udah cukup lah dulu itu. 20 tahun yang lalu, sekarang sudah jadwal demokrasi kita udah baik. Tapi mbok ya orang-orang yang di sekitar presiden tuh tahu dong kelemahan beliau tuh jangan diterusin gitu loh. Kasih dia dokumen di depannya itu yang benar, Pak. Yang benar tuh gini, Pak. Pak, yang tidak kontroversial tuh begini, Pak. Konstitusi ngomongnya gini, Pak. Posisi DPR tuh gini, Pak. Ini enggak. Orang-orang di sekitarnya ini ngawur gitu loh. Ngasih yang enggak. Dan dia tahu Pak Jokowi kadang-kadang gampang mencerna sesuatu yang kelihatan baik-baik aja, dia terna padahal salah kemudian. Dan itu jadi problem. Saya kira itulah yang menjadi musuh Pak Jokowi sekarang ini adalah kebaikannya dengan orang-orang di sekitarnya itu yang akhirnya menjadi bumerang gitu. Ya. Saya kira itu yang mengkhawatirkan. Jadi wajar kalau kita khawatir ya karena naga-naganya ada itu. Ya. Ya, gitu, jadi berarti kalau misalkan publik melakukan sebuah kritik atau sebuah masukan ini dalam rangka mungkin ya mencoba untuk membela Pak Jokowi supaya ada yang ngejagain lah dari pembisik-pembisik yang sekiranya tidak benar di mata publik. Jadi rakyat tuh masuk pengen ada di antara Pak Jokowi dengan si orang-orang sekitarnya yang mungkin ngasih data, statistik dan pendapat yang salah kurang lebihnya. Makanya kita berharap masukan atau opini kritis dari masyarakat tetap dilempar ke Pak Jokowi dalam masa seperti ini. Karena bahkan mungkin dalam masa seperti ini justru itu yang lagi dicari sama Pak Jokowi. Nah, kita udah di ujung nih, Bang. Sambil nutup. Jadi Gelora udah sampai mana nih? Cerita-cerita dikit ya kan? Mudah-mudahan pekan inilah ya, mudah-mudahan pendaftarannya selesai. Dan kalau sudah selesai ya kita nggak ada selamatan, tapi sekedar mau mengumumkan ke publik ya atas kerja yang luar biasa. Karena ini ada kesaksian Menteri Hukum nih, Panji. Kan beliau tuh nawarin ke kami itu beli partai gitu. Karena partai bekas tuh kan banyak. Beli aja katanya nanti ganti nama, udah langsung nggak perlu nanti mendaftar. Enggak, kami nggak mau. Jadi teman-teman itu luar biasa bekerja di seluruh Indonesia. Sehingga sampai tingkat kecamatan tentunya tadi yang jumlah kecamatan sekitar 7.000 itu tadi kita bisa memenuhi lebih dari 50% atau mayoritas dari yang dikehendaki dalam administrasi pendaftaran. Ini luar biasa sebenarnya. Kami mengumpulkan 40.000 dokumen ya hitam di atas putih yang kami sudah serahkan secara fisik ke Kementerian Hukum dan HAM, dan kita ini relatif bangkit atau mulai dengan basis struktur yang relatif kuat lah sebagai pemain baru begitu. Nah, ya nanti setelah ini baru kita ngomong agak ini apa adanya gitu Panji. Kalau sekarang ini kan kita
kurang nggak enak nih, lagi memerlukan tanda tangannya menteri sama presiden, nanti nanti ada masalah gitu loh, salah paham lagi nih cerita kan. Ya, Kalau paham. sudah nanti ya kita ngomong jujur-jujur deh apa adanya deh, biar kita juga membantu Pak Jokowi dan kabinetnya Pak Prabowo ini kan. Dua-duanya udah ada di situ Panji, siapa lagi kan? Ya, dua-duanya aja kita omongin dua-duanya gitu loh. Ya, siap. Yang biasa maki Pak Jokowi, maki Pak Prabowo aja. Yang biasa maki Pak Prabowo, maki Pak Jokowi aja gitu loh. Ya, siap. Kan udah satu perahu dia, tinggal kita omongin sejujur-jujurnya gitu. Mudah-mudahan bangsa kita selamat lah, kira-kira gitu Pak. Amin. Oke, kalau gitu sukses juga untuk Gelora. Moga-moga bisa jadi suara dan alternatif baru di Indonesia, di peta politik Indonesia. Sehat terus, Bang. Terima kasih. Dan terus tontonin YouTube saya ya. Saya Oh iya dong. malu jadinya nih. Pokoknya saya kalau nyari ide-ide bagaimana cara melucu tapi pinter gitu ya, itu nontonnya Panji. Karena Siap. ada yang lucu nggak pintar, pakai gambar kepala orang segala macam tuh nggak Waduh. Bang Fahri, terima kasih banyak. Oke. Selamat menunaikan ibadah puasa juga, Bang. Thank you. Terima kasih. Mari, Bang. Terima kasih. Yuk. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gue ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gue akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gue akan jadi pelawak pertama di sana, dan gue minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.